والشكر علينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah al-mukarram, Pamanda Al-Ustadz Bezaki, wabil khusus Ayahanda Abah Mujib, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat berkumpul di rumah Allah mengkaji ilmu agama. Semoga perkumpulan kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah ganti kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan, dan kita minta kepada Allah panjang umur, sehat walafiat, bertambah usia, bertambah kuat ibadah, bertambah usia, bertambah nikmat dalam berzikir, bertambah nikmat dalam membaca Al-Quran, bertambah bagus hubungan dengan sesama manusia. Dan kita minta kepada Allah dengan berkah majelis ilmu segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya, kesulitan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Ustaz Alwi bin Abbas Wali Syekh Salman Nuri wa Imam Sawi, Imam Suyuti, Imam Malik wa Syekh Sawi wa Habib Salat Tanggul Hadir Bakar Gresik wa Habib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak, Habib Ahmad bin Hasan Fatak wa Kaji Hashim Aswari, Kaji Khalil Al-Bankalani wa Kaji As'ad Samsul Arifin, Kaji Ihsan Jampes wa Kaji Nawi Banten wa Jamil Auliya wa Laqtab wal Amjad wal Tamsari Badil Salim wa Rabbi Ruhina Rabbi Hamid Naqib Sahih Rasulullah Hadratin Nabi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sebelum kita mengkaji hadis, mari kita baca tafsir Al-Quran terlebih dahulu agar pemahaman kita menjadi sempurna, karena pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis. Kemarin kita sudah membahas mengenai surah Al-Asr. Sekarang kita bahas selanjutnya adalah surah Al-Humazah, yang mana hubungan antara surah yang kemarin, surah Al-Asr, dan surah Al-Humazah. Dalam surah Al-Asr kemarin Allah berfirman, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Dan dalam surah Al-Humazah ini Allah menjelaskan hubungan dari surat kemarin. Siapa tuh orang-orang yang rugi? Ialah orang-orang yang nanti akhirnya berada di dalam api neraka. Apa yang menyebabkan mereka berada dalam api neraka? Kesombongan, keangkuhan, merasa berharta, merasa kaya, merasa berpangkat sehingga meremehkan orang, merendahkan orang, mendolimi orang. Itu yang menyebabkan mereka semua menjadi orang-orang yang merugi. Baik, kita mulai. Surah Al-Humazah ini adalah surah Al-Makkiyah atau Madaniyah. Di sini khilaf. Ada mengatakan surah Humazah ini turun di kota Mekah. Ada juga yang mengatakan surah Humazah ini turun di kota Madinah. Jadi ada yang berpendapat ini surah Humazah turun sebelum Nabi besar Muhammad hijrah. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa surah Al-Humazah ini turun
ketika Nabi besar Muhammad sudah hijrah, yaitu ketika Nabi berada di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail, kalimatu adab. Ini kata wail ialah kata untuk menyebut adab. Ya, kalau bahasa Indonesianya apa tuh? Ini kata untuk menyebut adab. Celaka. Ya, bahasa Indonesia celaka. Wail, celaka. Artinya apa? Dia bakal kena azab. Awadim fi jahannam. Ada juga yang menafsirkan wail itu adalah nama sebuah lembah di neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu ada lembahnya, namanya wail. Ya, nanti kan ada juga ya tuh. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, sampai di akhir fawailul lil musallin. Fawail. Ya, artinya apa tuh? Kalimat azab, celaka. Bagi siapa? Bagi orang yang melalaikan sholat. Ya, sholat tapi hingga keluar waktunya. Sholat subuh tapi ntar ketika sudah terbit matahari. Sholat duhur tapi sudah keluar waktu duhur, sudah masuk waktu asar. Nah, yang seperti itu akan celaka ya, atau akan berada di lembah neraka jahanam. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah menggunakan kata wail. Allah ingin menunjukkan kepada hamba-hambanya bahwasanya Allah murka, bahwasanya Allah benci kepada siapa tuh? Likulli humazatin lumazah. Pada setiap humazatin lumazah, ay kathirul hamzi wal lamzi ay al-ghibah. Kepada orang yang suka gibah, kepada orang yang suka ngomongin orang, kepada orang yang suka jelek-jelekin orang. Nazalat fi man kana yaktabun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina. Ayat ini turun kepada orang-orang yang menjelek-jelekkan Nabi dan orang-orang beriman. Ya, ka Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah, wa ghairihima. Ya, jadi dahulu ada orang-orang kafir ya, seperti Walid bin Mughirah dan juga Umayyah bin Khalaf. Itu kerjaannya ngegibahin Nabi dan ngegibahin sahabat-sahabat Nabi. Bayangin, Nabi Muhammad tuh manusia sempurna, manusia gak ada salah, gak ada khilaf. Akan tapi tetap aja ada yang benci, tetap aja ada yang gak suka. Ya, apalagi kita, manusia yang banyak salah, manusia yang banyak khilaf, manusia yang banyak kekurangan. Ya, kalau ada yang benci sama kita, ya biasalah. Karena ridon nas goyatun la tudrok. Kerelaan manusia itu puncak yang gak bisa diraih. Kita kepengen semua suka sama kita, gak bisa. Ya, jadi ada aja yang gak suka. Yang penting kita jaga sikap, kita perbaiki diri kita. Ya, asalkan kita benar, yang gak suka biarkan gak suka. Karena apa? Semua sudah sunnatullah, sudah ketetapan dari Allah. Semua ada musuhnya. Nabi Adam punya musuh, siapa? Iblis. Nabi Musa punya musuh, siapa? Fir'aun. Ya, semua para nabi punya musuh. Nabi besar Muhammad punya musuh, siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, termasuk ini Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah. Kerjaannya ngegibahin Nabi dan ngegibahin orang-orang beriman. Ya, orang-orang beriman yang ahli ibadah. Ya, ini orang beriman, bukan kalau Islam belum tentu beriman, tapi kalau orang beriman udah pasti Islam. Orang yang rajin sholat, rajin ke masjid, rajin ngaji, rajin puasa digibahin, oh nggak boleh itu. Hati-hati. Ya. Nih ayat turun kepada mereka, Walid bin Mughirah, kemudian orang-orang kafir terdahulu yang selalu menjelek-jelekkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menjelekkan para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad. Ya. Akan tapi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Meskipun ayat ini, sebab turunnya ayat ini dikarenakan Walid bin Mughirah, kemudian Akhnas bin Suraik, As bin Wa'il, ya, Jamil bin Muammar, ya,
itu mereka menggibah Nabi, menjelek-jelekkan Nabi, menjelek-jelekkan sahabat, akan tapi sesungguhnya ini pelajaran buat kita semua. Meskipun asbabun nuzulnya untuk orang tertentu, tapi pelajarannya untuk kita semua. Karena ya Al-Quran ini pedoman untuk umat Islam. Sallu ala Muhammad. Bahkan di sini Al-Imam Sawi menulis, fahada wa'idun, ini ayat ini sebagai ancaman, hati-hati. Liman yagtabul muslimina, bagi orang-orang yang suka menjelek-jelekkan orang Islam. Bagi orang yang suka menjelek-jelekkan orang beriman. Kalau ada orang baik, ada orang Islam, orang beriman, ahli sholat, ahli puasa, ahli ngaji, ya itu jangan dijelek-jelekkan. Orang-orang baik itu jangan digibahi. Wala siyamal ulama awas sulaha, terlebih lagi itu para ulama dan orang-orang soleh. Nah itu nggak boleh digibahin. Ini sekarang ya, ini dunia semakin canggih. Ya, sekarang dunia ini terbuka dengan adanya apa? Dengan adanya medsos. Ya, orang bisa sembarangan bicara. Kita lihat. Ya, ini banyak sekali konten-konten. Ya, video-video, siaran-siaran yang isinya menjelek-jelekan ulama, yang isinya menjelek-jelekan orang-orang soleh. Ya kalau dulu kan, ya TV itu kan harus melewatin apa? Siaran apa? Ya harus melewati lembaga sensor. Ya semua siaran TV itu sudah melewati lembaga sensor. Tapi sekarang ini YouTuber itu ya, yang suka bikin video di YouTube, bikin video di Facebook, ya itu udah nggak ada lembaga sensor lagi, sembarangan aja video tuh. Ya, ulama dijelek-jelekin, kiai dijelek-jelekin, habib dijelek-jelekin, nah, itu hati-hati tuh. Kita jangan ikut-ikutan. Ya, bagi yang nggak percaya sama habib, nggak apa-apa, itu hak dia. Misalnya ente nggak percaya sama habib, nggak apa-apa, udah itu hak ente. Ya. Yang namanya hati orang kita nggak bisa maksa. Jangankan untuk percaya Habib, untuk percaya sama Allah aja. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agama aku. Nggak percaya sama Habib silahkan, itu hak Anda. Tapi jangan sampai memprovokasi. Jangan sampai menjelek-jelekan. Jangan sampai memfitnah, jangan sampai menggibah. Nah, ini hati-hati nih. Ini wa'idun. Ya, la siyamal ulama awas sulaha. Wa'idun liman yaktabul muslimina wa la siyamal ulama awas sulaha. Ini ancaman nih. Terlebih lagi orang Islam biasa aja nggak boleh kita jelek-jelekin. Orang Islam, ahli sholat, ahli puasa, orang Islam, pokoknya dia Islam nggak boleh kita jelek-jelekin. Apalagi dia orang soleh, apalagi dia ulama, apalagi dia habib, apalagi dia kiai. Ya. Memang ada oknum, ya biasalah. Namanya manusia nggak luput daripada salah dan khilaf. Ya. Walakin yuqal huwa mukhalladun finnari in mata kafiran wa illa fa huwa tahtal masyiah. Nah ini hati-hati nih. Yang suka jelek-jelekin ulama, suka jelek-jelekin orang soleh, suka nyakitin orang-orang Islam, hati-hati tuh. Yang nyakitin tetangga, nyakitin saudara, itu mukhalladun finnar, kekal di neraka. In mata kafiran, kalau matinya mati dalam keadaan kafir. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, dia kekal di neraka. Ya. Wa illa fahuwa tahtal masyiah. Kalau dia orang beriman, dia mati Islam, itu tergantung Allah. Kira-kira Allah ampuni apa enggak? Kalau diampuni sama Allah, dia selamat ke surga. Tapi kalau nggak diampuni, wail. Ya. Dia berada di lembah api neraka jahannam. Jadi itu hati-hati ya. Wailul likulli umazatil lumazah, celaka bagi orang yang suka menggibah, yang suka menjelek-jelekan orang-orang Islam. Kalau Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas ya, humazatil lumazah itu artinya adalah al-masyauna bin namimah. Ya, tadi kan ada yang mengatakan celaka bagi orang yang suka menggibah, tapi ini Abdullah bin Abbas beliau menafsirkan ya, humazatil lumazah adalah al-masyauna bin namimah, orang yang suka nyebar fitnah.
Ya, suka nyebar fitnah, memutarbalikkan fakta. Al-mufarriquna bainal ahibbah. Ya, sehingga nih orang yang saling cinta, tadinya hidup rukun, gara-gara omongan dia tuh jadi musuhan. Suami istri jadi musuhan. Ya, kedua sahabat jadi musuhan. Ya, bahkan ya, ada murid sama guru jadi musuhan. Kenapa tuh? Karena dia menyebar adu domba, ya, menyebar fitnah, menyebar adu domba. Bahkan ada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syiraru ibadillah al-masyauna bin namimah. Mau tahu siapa hamba Allah yang paling jelek? Itu sejelek-jeleknya hamba Allah, orang yang suka menyebar fitnah, suka ngadu domba. Al-mufarriquna bainal ahibbah, yang kepengen orang saling benci. Ya, tadinya orang-orang suka sama Habib, suka sama kiai, jadi benci sama Habib. Jadi benci sama kiai. Itu hati-hati tuh. Al-bagunal aiba lil bari. Ya, dia mengharapkan itu aib orang kebongkar. Dia mengharapkan kejelekan orang dibongkar. Kerjanya nyari-nyari kesalahan orang terus. Ya, padahal yang baik banyak. Tapi kenapa kok yang dicari kok kejelekan-kejelekan doang? Ya namanya manusia. Ya, manusia gak luput dari salah dan khilaf. Dicari kesalahannya, ya ada aja pasti. Ada juga yang mengatakan humaza itu alladzi yu'ibuka fil ghaib. Humaza itu artinya orang yang mencela fil ghaib, di belakang. Orang yang suka ngatain orang di belakang. Ya. Jadi lagi kumpul, nih temennya yang gak ada di situ dikata-katain, dijelek-jelekin. Kalau lumaza alladzi yu'ibuka fil wajhi. Kalau lumaza ini orang yang mencela orang, mencela orang di hadapannya. Ya, kalau lumaza itu mencela orang di hadapannya. Ya. Jadi intinya di sini kulluha wa hadhil aqwal kulluha tarji'u ila ta'ni wa idharil aib. Intinya ya, celaka bagi siapa? Bagi semua yang menghujat orang lain, menghujat, menghina, mencaci, ya, intinya semua yang nyakitin orang, nah itu nggak boleh dilarang. Wa idharul aib, dan semua yang membongkar aib orang itu juga dilarang. Jadi celaka bagi siapa tuh? Bagi setiap orang yang menyakiti saudaranya dan juga suka menyebar aib saudaranya. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian Allah lanjutkan, alladzi jama'a malahu wa addadah, ialah orang-orang yang mengumpulkan harta. Wa addadah, dia mengumpulkan harta, menumpuk-numpuk harta. Wa addada ahsahu wa jahlu iddatan lihawadithid dar. Ya, dia kumpulkan, dia simpan. Kemudian dengan itu dia sombong. Ya. Dia merasa udah punya simpanan untuk seumur hidup. Yahsabu annama lahu akhlada, dia menyangka bahwasannya dengan hartanya yang banyak, ya, yahsabu, dia menyangka, tapi lijahli, sangkaan bodoh. Dia menyangka ini karena kebodohannya. Dia menyangka apa? Bahwasanya harta yang dia kumpulkan selama ini, annama lahu akhlada, itu akan membuat dia kekal, ya, membuat dia panjang umur, menambah usia dia, ja'alahu khalidan la yamut, bahkan dia menyangka dia bakal hidup selama-lamanya, tidak akan mati. Nah ini orang, ya, orang kalau terkadang ketika dia punya harta banyak, ya, ketika dia punya harta banyak lupa akan kematian. Punya harta banyak lupa mati. Dia menyangka dengan hartanya dia bisa hidup seenaknya di dunia. Dengan hartanya dia bisa panjang umur. Dengan hartanya dia bisa tercegah dari kematian. Nah ini kadang orang kalau udah banyak harta lupa mati, ya terkadang suka dolim sama orang, suka ngecelin orang, suka ngeremehin orang, suka menghina orang, suka menjatuhkan orang. Nah hati-hati ini yang begini nih, ya, neraka wail kata Allah. Ya, sebagaimana
Ya, orang-orang kafir terdahulu karena merasa punya harta, merasa punya pangkat, akhirnya mereka berani tuh menjelek-jelekan Nabi. Berani memfitnah Nabi. Berani menghancurkan kehidupan Nabi. Nabi dibilang sahir, Nabi dibilang tukang sihir, Nabi dibilang kahin, dibilang dukun, ya. Nabi dibilang apa lagi? Dibilang orang gila, ya Allah. Ya. Karena dia merasa hebat, merasa punya, beli apa saja bisa, beli rumah bisa, beli tanah bisa, beli semua yang dia inginkan bisa. Akhirnya apa? Sombong. Ya, sampai Nabi, sahabat-sahabat Nabi dijelek-jelekan, difitnah, diadu domba. Sama sekarang ini juga ada yang seperti itu. Ya, karena dia merasa punya pangkat, dia merasa punya harta, seenaknya dia menghina ulama, seenaknya dia memfitnah ulama. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kalla la yumbadanna fil hutama. Pasti itu. Yang begitu ayumbadanna akan dilempar fil hutama ke neraka hutamah. Ya, apa itu hutamah? Alladzi tahtimu kullama ulqiya fiha. Itu hutamah itu menghancurkan semua yang dilempar ke dalamnya. Semua yang dilempar ke situ pasti hancur. Itu tulang-tulang akan hancur, daging-daging akan habis. Itu hutamah tuh. Ya. Wa ma adraka mal hutamah? Apa itu hutamah? Narullahil muqadah, api neraka Allah yang menyala-nyala. Itu api ya yang menyala-nyala, yang mana ukida alaiha alfusana hatta ihmarrat. Itu kata Nabi, api neraka jahanam itu dinyalakan selama 1000 tahun. Itu api neraka jahanam 1000 tahun dipanasin sampai merah warnanya. Ya. Kemudian summa alfasana hatta ibyaddot, dipanasin lagi 1000 tahun sampai warnanya putih. Summa alfasana hatta swaddat, kemudian dipanasin lagi 1000 tahun hingga warna apinya menjadi hitam. Fahiyal an saudaun mudlimah. Dan kata Nabi, sekarang ini kata Nabi, kan Nabi dibukakan. Ya, Nabi bisa ngelihat surga, bisa ngelihat neraka. Kata Nabi, sekarang ini itu api neraka hitam pekat, gelap. Ya Allah. Ini semua nih yang suka mencela, yang suka memfitnah, yang suka mengadu domba, intinya nyakitin orang. Nah, hati-hati nih. Jangan sampai lisan tidak terjaga. Ya, pikir-pikir terdahulu sebelum bicara, ini nyakitin orang apa tidak, ini menyinggung orang atau tidak. Ya memang udah gampang, nanti tinggal minta maaf. Iya. Akan tapi bekasnya nggak hilang, Pak. Itu biar sampai kapan tuh ingat orang. Ibarat paku nembok, tembok di paku. Dicabut bisa gak? Bisa dicabut, bekasnya hilang. Bekasnya nggak hilang, sama. Kita fitnah orang, kita caci orang, kita hujat orang, ya. Kemudian ternyata salah. Kita minta maaf, ya itu orang udah maafkan kita, tapi bekasnya nggak hilang. Mungkin tuh orang sampai kapan pun masih ingat. Ya, jadi hati-hati. Nah, itu yang suka jelek-jelekin, suka fitnah dan lain sebagainya, di tempatnya di hutamah. Apa itu hutamah? Neraka Allah yang sangat menyala-nyala. Semua yang dilempar ke situ, itu Pak, tulang hancur, daging habis semua. Ya. Dan termasuk tuh dahulu itu ketika Nabi besar Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dulu namanya Yathrib. Ya, dulu namanya masih Yathrib. Itu ketika dari Mekah hijrah ke Madinah, dulu namanya masih Yathrib, itu sahabat pada sakit, terkena demam, terkena wabah penyakit Yathrib. Banyak yang sakit. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ngomongnya udah ngaco. Orang kalau udah panas tinggi itu ngomong ngaco. Akhirnya Sayyidina Aisyah berkata kepada Nabi, ya Rasul, ya, angkat kedua tanganmu, minta sama Allah. Nih sahabat-sahabat udah banyak yang sakit, terkena wabah penyakit Yathrib. Minta sama Allah agar Allah angkat ini wabah penyakit. Akhirnya apa? Itu Nabi besar Muhammad mengangkat kedua tangannya. Allahumma kul wabaha ila Juhfa. Ya Allah,
pindahkan wabah penyakit Yathrib ke daerah Juhfah. Kemudian Nabi melanjutkan, Allahumma habbib ilainal madinata kahubbina ila Makkah au asyad. Ya Allah, buat kami cinta terhadap kota Madinah. Saat itu namanya berubah dari Yathrib menjadi Madinah. Ya Allah, buat aku cinta terhadap Madinah sebagaimana aku cinta terhadap kota Mekah. Au ahab, au asyad, ya, atau lebih. Jadi Nabi minta agar dibuat betah, dibuat cinta kepada kota Madinah melebihi kota Mekah. Ya, nanti ini ya Bapak Samudi, kemudian Bapak Sukirman, ya, itu di Madinah, itu yang nampak adalah kelembutan Nabi. Ya, rahmatan lil alamin, kelembutan Nabi tampak di Madinah. Orangnya lembut-lembut, itu tampak kelembutan Nabi. Nanti kalau kita sampai di Mekah, itu yang nampak ketegasan Nabi. Tuh askarnya juga tegas-tegas. Ya, orangnya keras-keras. Ya, itu yang nampak di sana ketegasan Nabi. Kalau di Madinah tampak itu kasih sayang Nabi besar Muhammad, kelembutan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Semenjak doa Nabi itu Yathrib berganti Madinah, yang tadinya tempat penyakit, semua yang datang ke Yathrib pasti sakit, sekarang jadi tempat obat. Ya, bahkan wa turbatuha syifa, itu debu-debu yang ada di Madinah itu obat. Ya, makanya kalau kita di Madinah angin berhembus, ya, itu muka kita kata ulama jangan ditutup, yang penting mata nih, pakai kacamata, ya, yang penting mata merem biar gak kena debu, akan tapi debu-debunya biarin, itu jadi obat. Ya. Bahkan kalau makan buah-buahan di sana itu nggak perlu dicuci lagi. Kenapa? Debu-debu di sana bisa jadi obat. Wa turbatuha syifa. Bahkan ada seseorang sakit mengadu kepada Sayyid Muhammad, wahai Sayyid, aku sakit, berobat kemana saya nggak sembuh-sembuh. Ya, berobat kemana saya nggak sembuh. Ya sudah, kamu ke Madinah cari kubangan. Ya, nanti di padang pasir cari kubangan. Akhirnya cari kubangan, kamu guling-guling di situ. Ya, ada guling-guling di situ. Akhirnya apa? Diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya datang lagi kepada Sayyid Muhammad, wahai Sayyid, kenapa kok saya bisa sembuh? Cuman main kubangan. Ya, karena itu dapat doa dari Nabi, wa turbatuha syifa. Debunya aja itu bisa jadi obat. Intinya itu ketika Nabi besar Muhammad dan para sahabat pindah ke Madinah, semua kena wabah penyakit Yathrib. Nah, ini orang-orang Mekah dengar Nabi Muhammad sama sahabatnya mau haji umroh, dengar mau tawaf di Ka'bah. Ya, ini mereka nongkrong semua di depan Hijr Ismail. Mereka semua nongkrong di Hijr Ismail, lihat aja nih. Ini pasti Muhammad sama sahabatnya lemes-lemes semua nih. Lemes-lemes semua, lemah. Kenapa? Kena wabah penyakit Yathrib. Lihat aja nanti. Ya. Akhirnya apa? Nabi besar Muhammad, seorang nabi, seorang rasul. Ya. Diberi kabar oleh malaikat. Diberitahu oleh Allah bahwasanya nih orang-orang kafir ingin menghina, ingin mencaci, ingin meledek sahabat-sahabat Nabi sama Nabi yang akan tawaf di Ka'bah. Dengar Nabi, diberitahu. Akhirnya Nabi besar Muhammad memerintahkan untuk para sahabat untuk ittiba. Apa ittiba? Ini nanti sunnah ketika pakai kain ihram, ya, yang sebelah kanan diletakkan di bawah ketiak, ya, kebuka yang kanan. Ya, ini sunnahnya pas mau tawaf. Bukan di bis, di hotel ini kebuka, enggak. Apalagi pas sholat tutup. Ya, sholat tuh tutup nih, jangan sampai kita kemana-mana ini pas sholat. Ya, jadi ittiba nih banyak yang tidak paham. Kenapa kok sebelah kanan dibuka? Itu apa sebabnya? Itu banyak yang tidak paham. Ya, sebabnya ini. Ya, disebutkan dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis. Karena orang-orang kafir udah siap-siap untuk menghina para sahabat. Lihat nih, nanti yang tawaf lemas-lemas, kena wabah penyakit Yathrib. Dengar Nabi, ya. Nanti pas tawaf buka semua ininya, ittiba buka. Ya. Kemudian romal. Jadi sunnah buka itu
Itu satu paket sama romal. Apa romal? Romal ini agak begini, agak lari, tapi ini goyang. Ini pundak sama pundak goyang. Jadi jalannya begini, meskipun tidak lari tapi seperti ini. Ya, nih. Jadi menunjukkan bahwasanya orang yang kuat, orang yang semangat. Bahkan ini dibuka. Ya. Tapi kalau nggak romal, cuma jalan biasa doang, nggak sunnah dibuka. Ya. Jadi ini sebabnya nih. Ini banyak nggak paham. Ya. Banyak itu kalau kita tanya kenapa kok ini dibuka? Ya, banyak nggak paham. Ini sebabnya. Karena orang kafir udah menunggu. Nih lihat nih. Ini pada lemes-lemes. Ini dibuka, tunjukkan. Kita ini badan masih kuat. Ya nggak habis badan kita. Katanya kita kena wabah penyakit Yathrib. Ini pasti kurus-kurus habis badannya. Tunjukkan nggak? Badan kita nggak habis. Dan tunjukkan kita semangat. Ya romal. Ini romal begini. Ini goyang. Kanan kiri goyang. Nah ini sunnah putaran pertama sampai putaran ketiga. Sunnah romal. Nih begini. Nah ketika Nabi besar Muhammad dan para sahabat tawaf di Ka'bah, romal begini, kemudian ini kebuka. Apa kata mereka? Mana? Katanya pada penyakitan nih. Nabi Muhammad sama sahabat-sahabatnya badannya habis. Oh no, masih gagah-gagah. Badannya masih gagah-gagah. Lah, tawafnya lebih semangat dibanding kita. Katanya. Ya, tawafnya lebih semangat dibanding kita. Oh, semangat begitu. Nah, akhirnya mereka semua terdiam. Nah, neraka well. Bagi semua yang suka mencaci, menghina, memfitnah, ya, orang-orang Islam. Tempatnya nanti di mana? Di Hutamah. Apa itu Hutamah? Api yang menyala-nyala. Allati tatali'u 'alal afidah. Yang mana itu api panasnya hingga membakar hati. Ya. Al-qulub fatuhriquha. Itu saking panasnya, ya, jasadnya, tulangnya, bahkan sampai ke hati. Wa alamuha asyaddu min alami ghairiha lilutfiha. Yang mana kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, ini hati ini paling lembutnya anggota tubuh. Ya, jadi ini kena penyakit sedikit aja ini udah nggak kuat. Ini hati ini. Ya. Kenapa? Karena paling lembut, paling lemahnya hati. Ya. Ini kalau sampai apinya membakar hati, berarti Pak, siksanya sangat luar biasa. Nah, dijelaskan oleh ulama kenapa kok sampai Allah berfirman allati tattali'u 'alal afidah, itu api sampai membakar hati, ya dikarenakan itu ucapan dia dulu di dunia itu nyakitin hati orang. Ya, nyaci orang, maki orang, hujat orang, ngadu domba, nyakitin hati apa tidak? Nyakitin hati itu. Ya. Makanya sabar. Semua yang gak selesai di dunia akan diselesaikan di akhirat. Nanti di akhirat itu yang suka nyaci maki, yang suka fitnah, suka adu domba, kalau nggak minta maaf, kalau nggak minta ridhonya, ya Allah, itu akan disiksa oleh Allah sampai tuh hatinya terasa sakit, kebakar, terasa kepedihan yang sangat luar biasa. Innaha alaihim muqsadah. Bukan hanya itu dilempar ke Hutamah, nggak dilempar begitu saja. Ya, fi amadim mumaddada, itu diikat dulu Pak. Ini penghuni neraka ketika nanti disiksa itu diikat dulu. Diikat di tiang. Tiangnya pun panas. Diikat di tiang sampai gak bisa gerak. Udah diikat di tiang baru dilempar ke Hutamah. Dilempar ke Hutamah, ya. Itu innaha alaihim muqsadah, atasnya ditutup. Bayangin. Jadi dilempar ke tempat api, ya, atasnya ditutup sekiranya nggak ada ruang untuk keluar. Bayangin, tertutup, ruangan tertutup, bayangin. Sedangkan tuh api udah ribuan tahun dipanasin. Tuh api udah ribuan tahun dipanasin, ini orang masuk. Udah orang masuk, ditutup lagi. Nggak ada udara keluar. Sedangkan dia ketika dimasukkan dalam keadaan
terikat. Kayak apa tuh siksanya? Na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah bebaskan kami dari adab api neraka. Makanya kalau sholat ya kita Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah bebaskan kami dari adab api neraka. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu orang-orang yang bertani ya panas. Orang-orang yang kerja di pelabuhan ya. Kemudian yang ngojek, kok tuh bisa panas-panasan kok bisa? Karena masih gerak. Ya, yang naik motor masih jalan motor. Coba kalau nggak jalan motor, ya, motor nggak jalan panas kayak apa itu? Ya, yang kerja di sawah, kenapa kok kuat? Karena aktivitas nyangkul. Coba kalau suruh diam, kayak apa itu? Makanya, ya, itu kalau penghuni neraka bisa gerak sedikit aja, itu sudah meringankan siksa. Tapi yang jadi masalah ini diikat dulu baru dilempar. Diikat nggak bisa gerak sama sekali, baru dibakar dalam adab api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini orang-orang yang hatinya hidup. Itu pernah Imam Hasan Basri minta air minum. Ya, aku bagi air minum, dikasih air minum. Ketika dikasih air minum, pas mau minum pingsan. Gelas jatuh, dia pingsan. Ditanya, wahai Imam, kenapa tadi kamu pingsan? Ya, aku ingat firman Allah, afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Aku ingat penghuni neraka, ya. Aku ingat itu penghuni neraka ketika ngelihat temennya yang ada di surga minta, ya, afidu alaina minal ma', tolong dong tuangin air. Atau bagi dah dari rezeki yang sudah Allah kasih sama ente, coba bagi. Tapi itu tidak bisa. Nah, Imam Hasan Basri pingsan khawatir termasuk orang-orang yang minta air tersebut. Ya Allah, saking hidupnya tuh hatinya. Ada juga ulama ya, yang makan sate kambing, ngeliat kambing lagi dibakar, nangis dia. WC, kenapa kau nangis? Iya, ada apa? Aku nangisin tuh kambing. Ya, sebenarnya aku nangisin diri aku. Itu kambing dibakar dalam keadaan mati. Ya, itu kambing dibakar dalam keadaan mati. Sedangkan kita nih, aku dan ente katanya. Ya, kalau kita nggak selamat, kita nggak masuk surga, kita harus nyemplung ke neraka, kita bakal dibakar dalam keadaan hidup-hidup. Ya Allah. Ya. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan daripada ayat ini, yang pertama, ya, celaka bagi orang yang suka menggibah, mencaci, menyakiti orang lain. Ya. Orang biasa saja nggak boleh kita sakiti, nggak boleh kita hina, nggak boleh kita kecilkan. Terlebih lagi itu orang-orang soleh dan juga para ulama. Ya. Kemudian yang kedua, ya, jangan sombong dengan harta, karena harta sebanyak apapun itu tidak pantas untuk disombongkan. Karena apa? Kenikmatan dunia dibandingkan kenikmatan surga bagaikan jari kita dimasukkan ke air laut, diangkat keluar tetesan-tetesan. Tetesan-tetesan ini nikmat dunia, ya. Sisanya air laut itu nikmat surga. Makanya jangan sombong kalau punya dunia. Kenapa? Karena cuma punya tetesan. Dan jangan sedih atau putus asa ketika nggak punya dunia. Kenapa? Karena ibaratnya cuman nggak punya tetesan. Nanti di akhirat akan mendapat surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat ya, yang punya harta jangan sombong. Apalagi merasa dengan hartanya bisa panjang umur, bisa melindungi dia dari kematian. Sebagaimana dulu Firaun, Qarun. Memang seperti itu terkadang. Ya, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang berharta, tapi kalau nggak ingat mati, ya ini bisa menyebabkan dia sombong, berbuat semena-mena, mendolimi orang, menyakiti orang. Kemudian selanjutnya adab bagi orang yang suka ghibah, mencaci, menghina, adu domba, itu ya, yang mana itu semua nyakitin hati orang. Nanti di akhirat akan dibakar sampai hatinya juga sakit. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, yang perlu dicatat, itu semua penghuni neraka sebelum dilempar ke neraka mereka diikat dulu. Diikat sehingga tidak bisa gerak, baru dilempar. Ya,
dilempar ke hutomah. Apa tuh hutomah? Lembah di dalam api neraka jahanam yang udah masuk di situ orang itu akan ditutup. Ya, sampai udara pun nggak ada yang bisa keluar. Ya Allah, Allahumma ajirna minan. Semoga kita semua dibebaskan dari adab api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ini waktu habis, kita nggak sempat baca hadis. Ya. Insya Allah ini kitab hadis kita baca ini pada pertemuan yang akan datang. Ya, karena ini ada permintaan. Ini selama ini kita baca hadis. Ya, ini juz 1 udah selesai dan mengatakan agar disertai dengan tafsir Quran, tafsir dari surat-surat pendek yang biasa kita baca. Kenapa? Karena pedoman kita Quran dan hadis. Jadi pemahaman kita biar sempurna. Baik, semoga itu semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah dan kita wafat husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, farij alal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.